Assalamualaikum, sahabat belajar Islam. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, channel Belajar Islam akan sedikit membahas tentang peranan seorang wanita dalam sudut pandang Islam. Wanita merupakan makhluk yang dikodratkan oleh Sang Khalik sebagai perantara lahirnya manusia di dunia ini. Wanita diberi kelebihan untuk bisa mengandung, melahirkan, merawat calon manusia dan mendidiknya. Tugas wanita sebagai seorang ibu, sungguhlah suatu tugas yang tidak ringan. Ibu adalah pendidik paling utama bagi setiap manusia. Seorang ibu yang ideal tidak sekedar dapat mengandung calon anak, namun seorang ibu harus memiliki kualitas dalam merawat dan mendidik anak-anak mereka, agar kelak bisa menjadi pribadi yang baik. Anak-anak tidak cukup hanya diberikan kebutuhan jasmaninya saja, namun kebutuhan rohaninya juga penting. Saat di dalam rumah, siapakah yang mempunyai banyak waktu untuk anak-anak? Siapakah yang lebih mempunyai pengaruh terhadap anak-anak? Siapakah yang lebih dekat kepada anak-anak? Tidak lain adalah ibu mereka. Seorang ibu merupakan sosok yang senantiasa diharapkan kehadirannya oleh anak-anak mereka. Oleh karena itu, baik buruknya seorang anak dapat dipengaruhi oleh baik atau tidaknya seorang ibu yang menjadi panutan bagi anak-anaknya. Disinilah peran wanita sebagai ibu cukup berat dan menuntut rasa tanggung jawab yang tidak ringan. Tidaklah berlebihan apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi penghargaan terhadap seorang ibu, sebagaimana dalam hadits riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah bersabda, "Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu." Berikut beberapa langkah yang perlu dilakukan seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya. Pertama, dorongan ibu yang bertanggung jawab. Dalam hadits riwayat Bazar menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang wanita, ibu sudah menjalankan sholat 5 kali, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, kesucian dirinya dan lagi taat kepada suaminya, maka masuklah ia ke surga. Kedua, mendidik anaknya mulai ketika masih dalam kandungan. Menurut ajaran Islam, hakikat hayat sebenarnya sejak usia 120 hari dalam kandungan. Bagaimana mendidik anak dalam kandungan? Yaitu dengan perilaku yang utama, taat kepada Allah, ikhlas dan banyak membaca Al-Quran. Sebaiknya kaum ibu yang sedang hamil menghindarkan diri dari dosa dan akhlak yang hina. Doa yang sebaiknya diucapkan setiap saat, yaitu sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 40 yang berbunyi, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang tetap melaksanakan sholat, begitu juga anak cucuku. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ketiga, mendidik sopan santun agar anak memiliki akhlak yang mulia. Saat anak sudah lahir, maka wajib diberikan pendidikan yang lebih konkret, antara lain sebagai berikut. Membiasakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanamkan tauhid, dan dijauhkan supaya jangan sampai menjadi orang musyrik. Disadarkan jerih payah ibu dan ayahnya, supaya timbul rasa terima kasih, hormat dan taat. Dikenalkan dengan sanksi moral, bahwa kita sebagai manusia, berbuat apapun, dimanapun, kapanpun, selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanksi moral ini cukup bermanfaat bagi masa depan dalam mengarungi gelombang ujian kehidupan. Dididik untuk menegakkan sholat. Dibiasakan suka amar ma'ruf dan nahi munkar, dan tidak bersikap sinis dan sombong. Menanamkan cinta kepada Nabi dan kepada Al-Quran, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, didiklah anak-anakmu atas 3 hal, mencintai nabimu, mencintai ahli baitnya, dan membaca Al-Quran, karena orang yang mengamalkan Al-Quran akan mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tiada naungan kecuali darinya, bersama para nabi dan orang-orang yang suci.
Bimbinglah akal dan budinya sedari dini, sehingga tumbuh budi pekerti yang luhur. Membiasakan disiplin. Mengingat semua manusia mengalami masa kanak-kanak, di mana peran ibu sangat menentukan, baik dan buruknya anak-anak di masa mendatang. Keempat, ibu berkewajiban mendidik iman. Islam mengajarkan bahwa setiap kelahiran masih dalam keadaan fitrah. Maka dari itu, iman dan Islam seseorang tergantung pada bagaimana pengajaran dari ayah dan ibunya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang yang dilahirkan melainkan menurut fitrahnya, maka kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi, sebagaimana halnya binatang yang dilahirkan dengan sempurna." Apabila seorang ibu bisa menyiapkan segalanya sedari dini, maka manusia berkepribadian yang baik dan bertakwa dapat diwujudkan. Syarat keberkahan dan kemakmuran suatu bangsa adalah watak bangsa yang bertanggung jawab dan bertakwa. Begitu beratnya peran wanita sebagai seorang ibu. Namun apabila peran itu dilakukan semata-mata untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan terlaksana dengan berbagai kemudahan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berbahagialah wahai kaum wanita, karena kepadamulah telah dipercayakan tugas mulia oleh Sang Maha Pencipta. Demikian sedikit informasi yang dapat channel Belajar Islam bagikan. Mari kita sama-sama belajar, semoga kelak kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.